kesempatannya. Nama saya Ananda Dupratiknya dengan NIM 2019-210032. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah gambaran global dari operasi. Manajer operasi harus mempunyai pandangan global tentang strategi operasi karena adanya peningkatan integrasi ekonomi dan keterkaitan antar negara dalam dunia global. Dan saya akan melanjutkan masalah budaya dan etis. Perilaku etis yang baik belum pernah terdefinisikan jelas, namun secara umum perilaku etis merupakan suatu reaksi dari sikap individu yang di dalamnya harus menentukan tindakan yang benar dan yang salah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Meraldi Galang Putra Purnomo dengan NIM 2019-210044. Pada poin kali ini, saya akan menjelaskan mengembangkan misi dan strategi. Misi juga dapat diartikan sebagai suatu deskripsi atau tujuan mengapa sebuah instansi atau organisasi berada di masyarakat. Contohnya, misi manajemen operasi. Misi manajemen operasi yaitu menghasilkan produk-produk yang sejalan dengan misi perusahaan sebagai produsen kelas dunia yang berbiaya rendah. Lalu selanjutnya, strategi. Strategi adalah rencana tindakan organisasi untuk mencapai misinya. Contohnya, ada sebuah kelompok bisnis yang terdiri dari sales, accounting, finance, dan lain-lain. Mereka semua mempunyai tugasnya masing-masing, tetapi untuk satu tujuan perusahaan. Baik, pada poin selanjutnya saya akan menjelaskan memperoleh keunggulan kompetitif melalui operasi dan persaingan diferensiasi. Melalui cara diferensiasi ini, manajer operasional diminta untuk menciptakan barang dan jasa yang berbeda dengan perusahaan lain. Segmentasi pasar saat ini dihadapkan dengan persaingan bisnis yang sangat kompetitif. Jika suatu produk tidak memiliki kualitas tinggi secara konsisten, maka konsumen akan beralih ke pilihan lain. Saya coba ambil contoh, yaitu produk Apple. Semua kalangan tidak akan asing dengan produk brand satu ini. Apple yang pertama kali meluncurkan gadget dengan fitur iOS dengan keunggulan kamera yang jernih, lalu fitur aplikasi terbaik. Dan Apple juga brand pertama kali yang merilis earphone dengan fitur baru, yaitu tanpa kabel. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi, dalam menciptakan keunggulan bersaing melalui operasi, kita bisa menggunakan 3 strategi. Nah, strategi yang pertama ada bersaing pada diferensiasi, strategi yang kedua ada bersaing pada biaya, strategi yang ketiga ada bersaing pada respons. Nah, di poin kedua ada bersaing pada biaya. Nah, seperti rekan-rekan tahu, seorang pelanggan atau konsumen cenderung mencari produk yang biayanya rendah. Nah, misal contoh, di toko A menjual baju. Nah, bajunya ini seharga 70.000. Nah, di toko B menjual baju yang sama, namun harganya 65.000. Tentunya, seorang pelanggan akan mencari produk dengan biaya yang rendah. Nah, maka dari itu pelanggan akan cenderung membeli di baju di toko B. Nah, itu contohnya ya. Nah, jadi biaya yang rendah merupakan cara atau strategi yang efektif digunakan untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Namun tentunya untuk menurunkan biaya produk menjadi lebih rendah harus melalui pengujian analisis manajemen operasi agar
produk dengan biaya yang diturunkan itu tidak terlalu rendah dan tentunya mencapai nilai maksimum dari harapan seorang pelanggan, di mana harga yang murah tidak menjadi patokan bahwa produk kualitasnya juga murah atau rendah. Apa sih kegunaan dari biaya yang rendah ini bagi pelaku usaha? Nah, jadi dengan strategi biaya yang rendah, maka pelaku usaha dapat memaksimumkan harapan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Nah, di poin ketiga ada bersaing melalui respons. Nah, apa sih itu respon? Nah, jadi respon adalah suatu set nilai yang berhubungan dengan kemampuan, fleksibilitas, kehandalan, dan kecepatan. Nah, maksud dari respon kehandalan, kecepatan, dan fleksibilitas ini apa sih? Nah, jadi respons fleksibilitas. Nah, maksudnya di sini adalah kita sebagai pelaku usaha mampu dengan cepat menyesuaikan atau beradaptasi pada perubahan pasar sehingga kita memberikan inovasi kepada produk kita yang ditawarkan. Nah, lalu, respons kecepatan itu sendiri memiliki makna bahwa kita pelaku usaha dengan cepat mengirimkan barang atau produk yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, maka dari itu nantinya pelanggan akan cenderung puas dengan kualitas dan pelayanan kita. Lalu yang ketiga ada respon kehandalan. Nah, maksudnya apa sih di sini? Jadi respon kehandalan ini maksudnya perusahaan memberitahu atau melakukan penjadwalan yang handal terhadap bagaimana mekanisme pembuatan produk, bagaimana cara perusahaan melakukan atau membuat produk. Nah, ini diberitahu kepada seorang pelanggan atau kepada konsumen. Dan yang nantinya konsumen akan percaya dengan kemampuan perusahaan ini. Tentunya bersaing pada respon ini cukup penting karena ini akan tergantung terhadap kepuasan pelanggan terhadap pelayanan, kualitas, dan produk yang kita tawarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alia Zahira Laili Putri dengan NIM 2019-210179 dari kelas A. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini yang pertama, saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam strategi operasi. Sebelum seorang manajer itu membuat dan merencanakan strategi, ada beberapa sudut pandang yang dapat mereka gunakan dalam merencanakan atau membuat strategi. Yang pertama adalah tentang sudut pandang pada sumber daya. Pandangan berdasarkan pada sumber daya. Pandangan berdasarkan pada sumber daya adalah sebuah metode yang digunakan manajer untuk mengevaluasi sumber daya yang mereka miliki, mengubah dan mengatur mereka untuk memiliki keunggulan yang kompetitif. Sudut pandang lainnya adalah rantai nilai Porter. Analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai adalah cara untuk mengidentifikasi elemen-elemen pada rantai produk atau jasa yang secara unik menambahkan nilai. Selain lingkungan yang kompetitif, seorang manajer operasi juga harus memahami bahwa perusahaan beroperasi dalam sebuah sistem dan dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal diantaranya ekonomi, budaya, hukum, dan yang lain-lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan strategi.
Yang pertama adalah menganalisis lingkungan. Menganalisis lingkungan sendiri di sini itu berarti mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan ancaman, serta memahami lingkungan, industri, kompetitor, dan juga pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu menentukan misi korporasi. Menentukan misi korporasi ini itu maksudnya adalah menyatakan alasan atas keberadaan perusahaan dan mengidentifikasi nilai yang akan diciptakan. Lalu yang terakhir adalah membentuk sebuah strategi. Membentuk sebuah strategi sendiri di sini itu yaitu membangun sebuah kompetitif yang unggul dengan cara seperti pengirimannya yang cepat dan juga harganya yang murah. Lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan penerapan strategi. Sebuah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode untuk menentukan kelemahan dan kekuatan internal serta kekuatan eksternal dan ancaman. Dimulai dengan SWOT, sebuah perusahaan dapat memulai keunggulan yang kompetitif. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Azaria Fania Salsabila, NIM 2019-210-222. Saya di sini akan mempresentasikan tentang faktor keberhasilan utama dan kompetensi inti, mengintegrasikan OM dengan aktivitas lainnya, pembangunan dan penentuan staf organisasi, dan menerapkan 10 keputusan strategis OM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor keberhasilan utama dan kompetensi inti. Faktor keberhasilan utama merupakan aktivitas yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Faktor keberhasilan tersebut bisa jadi sangat signifikan, sehingga sebuah perusahaan harus mendapatkannya agar dapat bertahan lebih lama. Misalkan, contoh KFC, dilihat dari tata ruang yang sangat bagus dan bersih. Tanpa sebuah drive truck yang sempurna dan dapur yang efisien, KFC tidak akan bisa berhasil. Lalu, kunci keberhasilan seringkali diperlukan, tetapi tidak adanya untuk keunggulan yang kompetitif. Dengan kata lain seperti kompetensi inti, yaitu serangkaian kemampuan yang berbeda talenta dan kapabilitas yang dimiliki sebuah perusahaan dengan standar kelas dunia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mengintegrasikan OM dengan aktivitas lainnya. Apapun keberhasilan dan kompetensi inti harus didukung dengan aktivitas yang berhubungan. Salah satu pendekatan untuk mengidentifikasi aktivitas adalah sebuah peta aktivitas yang menghubungkan antara keunggulan kompetitif dengan kelebihan dan aktivitas pendukung. Misalkan, maskapai penerbangan Air Asia yang memiliki kompetensi inti dalam pengorganisasian dan pengoperasian, membangun sebuah rangkaian aktivitas terintegrasi untuk mendukung keunggulan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pembangunan dan penentuan staf organisasi. Ketika sebuah keberhasilan dan integrasi yang diperlukan ialah yang telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah untuk mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan oleh perusahaan. Lalu, manajer harus menentukan staf organisasi dengan personel yang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Manajer juga bekerja sama dengan manajer yang lebih rendah untuk membangun rencana, anggaran, dan program yang berhasil menerapkan strategi-strategi untuk mencapai misi perusahaan. Pekerjaan manajer operasi adalah untuk menerapkan sebuah strategi OM, memberikan keunggulan kompetitif, dan untuk mengikatkan dan mengunggulkan produktivitas suatu perusahaan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang
menerapkan 10 keputusan strategis OM. Seperti yang sudah disebutkan, sebelumnya penerapan dari 10 keputusan strategi OM dipengaruhi oleh beragam masalah dari nilai dan strategi hingga faktor keberhasilan utama dan kompetensi inti. Sementara mengatasi masalah-masalah tersebut seperti campuran produk, struktur hidup, siklus hidup produk, dan lingkungan kompetitif karena masing-masing produk memiliki campuran atributnya sendiri-sendiri. Penerapan 10 keputusan strategis OM antara lain produk, kualitas, proses, lokasi, tata ruang, sumber daya manusia, rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Almirah Adin Alatantri dengan NIM 2019-210227. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang perencanaan strategis, kompetensi inti, dan pengalih-dayaan. Yang pertama yaitu perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan sumber daya, dan memperkuat kinerja operasional. Adapun konsep perencanaan strategis yaitu terkait dengan masa depan, di mana suatu proses perencanaan pasti akan melibatkan berbagai tingkat kegagalan. Dan adapun 5 proses perencanaan strategis. Yang pertama yaitu menentukan misi dan tujuan. Yang kedua yaitu analisis lingkungan. Yang ketiga yaitu penilaian diri sendiri. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan strategis. Dan yang terakhir yaitu implementasi dan pengendalian. Selanjutnya, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kombinasi dari sumber daya dan kapabilitas yang membedakan perusahaan dari para pesaingnya. Kompetensi ini memberikan keunggulan kompetitif ketika berkontribusi untuk menciptakan nilai kelangkaan dan tidak tersubstitusi. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengalih-dayaan. Apa itu pengalih-dayaan? Pengalih-dayaan merupakan pentransferan aktivitas yang secara tradisional merupakan aktivitas internal bagi pemasok eksternal. Pengalih-dayaan ini sendiri bukan merupakan sebuah konsep yang baru, karena potensinya pengalih-dayaan juga terus meluas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bertini Putasari dengan NIM 2019-210230. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan-pilihan strategi operasi global. Sebuah bisnis internasional adalah perusahaan atau apapun yang terlibat dalam perdagangan atau investasi internasional. Sebuah korporasi atau investasi internasional. Sebuah korporasi multinasional merupakan sebuah perusahaan dengan keterlibatan bisnis internasional yang ekstensif. Manajer operasi dari perusahaan internasional dan multinasional mendekati kesempatan lisensi untuk menetralisasi area global dengan 4 strategi. Strategi yang pertama yaitu strategi internasional. Strategi internasional yaitu sebuah strategi di mana pasar global dipenetralisasi menggunakan ekspor dan lisensi. Yang kedua yaitu strategi multidomestik. Strategi multidomestik yaitu sebuah strategi di mana keputusan operasi didesentralisasi ke masing-masing negara untuk meningkatkan reaksi lokal negara tersebut. Selanjutnya yaitu strategi global. Strategi global merupakan sebuah strategi di mana keputusan operasi didesentralisasi dan dari kantor pusat mengordinasi standarisasi dan pembelajaran antar fasilitas. Yang terakhir yaitu yang keempat, strategi transaksional, yaitu sebuah strategi yang mengombinasikan manfaat dari efisiensi berskala global dengan manfaat dari kemampuan lokal untuk merespon.